Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Leverkusen versus Mainz, pasukan Xabi Alonso menang 2-1. Bayer Leverkusen versus Mainz berlangsung di Bayer Arena. Tuan rumah unggul di menit ketiga lewat aksi Granit Xhaka. Mainz menyamakan kedudukan 4 menit berselang lewat aksi Dominic Kor. Memasuki menit ke-68, Robert Andrich membawa Leverkusen kembali unggul. Skor 2-1 untuk kemenangan Leverkusen bertahan sampai laga tuntas. Hasil ini membuat Leverkusen makin mantap di puncak klasemen Bundesliga dengan 61 poin. Mainz makin sulit keluar dari zona degradasi karena masih mengoleksi 15 poin. Bayer Leverkusen pecahkan rekor Bayern Munich usai tumbangkan Mainz. Bayer Leverkusen cetak rekor di Bundesliga setelah menang 2-1 atas Mainz saat mereka unggul 11 poin dari Bayern Munich. Hasil tersebut berarti tim asuhan Xabi Alonso kini tidak terkalahkan dalam 33 pertandingan di semua kompetisi musim ini, memecahkan rekor Bayern Munich dalam prosesnya. Leverkusen berada di jalur untuk memenangkan trofi Bundesliga pertama mereka dengan pasukan Alonso unggul 11 poin dari Bayer yang berada di urutan kedua dengan 11 pertandingan tersisa musim ini. Selebrasi gol Granit Xhaka bikin Xabi Alonso tertipu. Ada hal lucu selama laga Bayer Leverkusen versus Mainz berlangsung. Granit Xhaka membuat Xabi Alonso tertipu gara-gara selebrasi golnya. Mantan pemain Arsenal itu kemudian lari kegirangan, namun tiba-tiba memegangi pahanya seperti orang kesakitan. Xabi Alonso kemudian memanggil tim medis untuk bersiap mengecek apa yang terjadi pada hamstring Xhaka. Tak lama berselang, apa yang dilakukan Xhaka itu ternyata cuma akting karena selanjutnya malah menari bersama Jeremy Frimpong. Real Sociedad tumbang 1-3 dari Villarreal. Sociedad versus Villarreal berlangsung di Anoeta Stadium. Tim tamu mampu unggul 2 gol lewat aksi Santi Comesana di menit ke-17. Dan gol kedua Comesana di menit ke-47. Tuan rumah memperkecil kedudukan di menit ke-86 lewat aksi Mikel Merino di menit ke-86. Tim tamu kembali menjauhkan skor lewat gol Alexander Sørloth di menit ke-90+5. Skor 1-3 untuk kemenangan Villarreal menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Real Sociedad masih tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 40 poin, sedangkan Villarreal berada di peringkat ke-12 dengan raihan 29 poin. Bologna menang 2-0 atas Verona. Laga Bologna versus Verona berlangsung di Stadion Renato Dall'Ara. Tuan rumah menguasai jalannya laga dan berhasil menang 2-0 berkat gol Giovanni Fabian di menit ke-27. Monty Paul got a touch. Dan Remo Freuler di menit ke-65. Must be. Dengan hasil ini, Bologna berada di peringkat keempat dengan raihan 48 poin. Sedangkan Verona tertahan di peringkat ke-18 dengan raihan 20 poin. Bologna ulangi catatan setengah abad silam. Bologna sukses membuat AC Milan panas dingin di tabel klasemen Liga Italia terbaru Sabtu 24 Februari. Giornata ke-26 Liga Italia menjadi panggung bagi Bologna mengulang sejarah setengah abad silam. Dirangkum dari laman Opta Paulo, Rossoblu sukses mengulang catatan epik 57 tahun silam. Bologna di bawah komando Thiago Motta memang menunjukkan geliat peningkatan performa. Bahkan tim identik dengan warna merah biru tersebut menjadi salah satu kuda hitam yang diperhitungkan dalam perburuan Scudetto.
Daftar cedera Real Madrid bertambah, kali ini Joselu. Real Madrid kembali dihantam badai cedera. Real Madrid mengumumkan cedera Joselu pada Jumat 23 Februari 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Penyerang 33 tahun itu mengalami masalah pada pergelangan kaki kanannya. Bos baru MU bertekad jatuhkan Manchester City, Guardiola tanggapi santai. Bos baru Manchester United Sir Jim Ratcliffe bertekad menjatuhkan Manchester City dan Liverpool. Manajer Manchester City Pep Guardiola menganggapnya hal yang wajar. Sebagai orang asli Greater Manchester dan merupakan pendukung MU sedari belia, Jim Ratcliffe berambisi mengembalikan tim favoritnya ke jalur juara. Itu berarti harus menyingkirkan dua tim terkuat dalam beberapa musim terakhir lebih dulu, yakni Manchester City dan Liverpool. Tekanan di MU makin besar. Sir Jim Ratcliffe mulai melakukan perubahan di Manchester United. Perubahan-perubahan ini diyakini bikin atmosfer bertahan hidup di MU menguat. Namun manajer MU Erik ten Hag menepis ada tekanan yang lebih besar buat tim pelatih dan para pemain untuk membuktikan diri lebih jauh ke bos baru. Rasmus Højlund cedera, absen bela MU 2 pekan. Sedang panas-panasnya, Rasmus Højlund malah cedera dan harus absen membela Manchester United 2-3 pekan. Manajer MU Erik ten Hag mengungkap sebab cedera itu cedera kecil kok, 2 atau 3 minggu untuk pulih. Itu adalah resiko dari latihan dengan intensitas tinggi, ujarnya dikutip BBC. Mantan pemain Everton divonis penjara seumur hidup di China. Liti yang dulu pernah membela Everton di Premier League divonis penjara seumur hidup di negeri asalnya China atas kasus korupsi. Mengutip Daily Mail, Liti dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi sepak bola. Secara spesifik menerima dan menawarkan suap di antara periode 2019 dan 2021. Klub tak tergantikan di Liverpool. Liverpool harus mencari manajer anyar untuk menggantikan Jurgen Klopp di musim depan. Asisten Klopp di Liverpool, Pepe Chalinders, merasa tak ada yang bisa menggantikan sosok Klopp. Hal tersebut dibuktikan dengan bagaimana Liverpool bertransisi di era kepelatihan Klopp. Berdasarkan statistik, Simone Inzaghi adalah manajer terbaik Inter di Eropa. Simone Inzaghi memiliki catatan gemilang kala menukangi Inter Milan di Eropa. Hal tersebut membuat catatannya lumayan bagus dibanding sosok lain yang pernah ditukangi La Beneamata di era sepak bola modern. Menurut laporan Get Italian Football News, mantan pelatih Lazio itu sudah memainkan 28 laga di Eropa bersama Inter. Ia sempat bukukan 15 kemenangan dan 7 kali imbang, sementara 6 laga lain berakhir dengan kekalahan. Inter Milan disarankan jangan tumbalkan Nicolo Barella di musim panas. Legenda Inter Milan, Nicola Berti, mengingatkan Nerazzurri untuk tidak mengorbankan Nicolo Barella pada jendela transfer musim panas dengan alasan apapun. Pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions tengah pekan ini, Nicolo Barella menunjukkan penampilan yang mengesankan saat Inter Milan mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 1-0. Meski tak mencetak gol pada laga tersebut, Barella tampil solid, menggalang lini tengah Nerazzurri. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Nicola Berti. Gianluigi Donnarumma diklaim masuk 5 kiper terbaik di dunia. Jurnalis Prancis Jérôme Alonso mengklaim kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma sebagai salah satu dari 5 pemain terbaik di dunia pada posisinya. Donnarumma, setidaknya ia telah membantu PSG mengamankan 7 atau 8 poin di Ligue 1 musim ini, tulis Alonso di Le Temps Sport. Hari ini di mata saya, dia adalah penjaga gawang terbaik di Ligue 1
dan dengan mudah masuk dalam 5 besar dunia. Lanjutnya, pelatih RB Leipzig tidak mau anggap remeh Bayern Munich. Pelatih RB Leipzig Marco Rose sama sekali tidak mau memusingkan hasil buruk yang diraih Bayern Munich dalam beberapa pertandingan terakhir. Di mata Rose, Die Roten tetap punya potensi bahaya yang sangat besar. Ketika melihat rekor kandang Bayern, terlihat jelas mereka masih mampu menunjukkan performa gemilang, terutama di hadapan supporternya sendiri. Mereka saat ini tidak sedang berada dalam situasi ideal, tetapi Bayern tetaplah Bayern, ujar Rose dalam sesi jumpa pers Jumat 23 Februari. Bayern Munchen bermasalah, ruang ganti lebih besar daripada pelatih. Gonta-ganti pelatih Bayern Munchen mungkin jadi petunjuk untuk masalah yang lebih besar. Ruang ganti Bayern diisi pemain-pemain top yang sudah bertahun-tahun bermain di sana, selalu ada potensi masalah. Menurut laporan yang beredar, ruang ganti Bayern sempat terbelah dua terkait situasi Tuchel. Sebagian pemain mendukung Tuchel bertahan, tetapi sebagian lagi tidak suka. Pesan keras dari Xavi Hernandez untuk pelatih Barcelona berikutnya. Xavi Hernandez memberikan sebuah pesan keras bagi siapapun yang nantinya bakal menjadi pelatih Barcelona. Ex-gelandang flamboyan El Barça tersebut menginginkan calon penerus yang memiliki DNA klub. Seharusnya ada kelanjutan dalam DNA Barca yang dimiliki oleh kami semua yang ada di dalamnya, kata Xavi dikutip dari Mundo Deportivo. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!